Tak kusangka ternyata pengamal doa ini punya rumah mewah. Rumahnya mewah sekali, sangat megah, sangat indah, sungguh luar biasa. Doa yang beliau amalkan ada di dalam channel YouTube Al-Mu'allim Center. Sudah diupload 2 kali, jadi sudah pernah diupload 2 kali. Ini kami sendiri Al-Fakir Mu'allim beberapa minggu yang lalu ini ditelepon oleh salah seorang jamaah. Beliau mengaku pecinta, saya subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center. Dan beliau mengatakan bahwa istrinya sakit, minta tolong agar kami bisa ke rumahnya. Kemudian kami ke rumahnya nih, di share lokasi. Sampai di sana kami kaget, terkejut. Wih, ternyata rumahnya mewah sekali. Rumahnya mewah, megah. Ini depannya itu kan ada di pagar keliling. Lah pagarnya itu pintu gerbangnya bukan hanya 1 tetapi 2. Ada di depan, ada di samping. Dan pintu gerbangnya itu Masya Allah sungguh luar biasa. Kemudian kami disuruh masuk, persilakan masuk. Dan kami bercerita saling ngobrol begitu panjang lebar. Dan beliau mengaku bahwa Alhamdulillah, setelah kami mengamalkan salah satu doa dari channel YouTube Al-Mu'allim Center, maka ekonomi, kehidupan keluarganya sangat bagus begitu. Kemudian kami tanya, apakah memiliki rumah sebesar ini, semewah ini, seindah ini, itu sejak dulu atau bagaimana begitu? Dan beliau mengaku tidak. Dulunya beliau itu ada di tempat lain begitu, ya, di tempat lain kami, tapi juga tidak tahu tempat lain yang mana. Tapi beliau katanya baru pindah. Artinya rumah itu dibangun baru dan beliau baru pindah. Tanahnya luas sekali. Dalam batin saya ini, wah ini kalau seandainya pondok pesantren punya tanah luas seperti ini, ya kami kan mendirikan pondok pesantren, jadi bayangan kami hanya pondok pesantren. Kalau seandainya pondok pesantren rumahnya itu mewah seperti ini, bukannya 1 ya. Rumahnya itu ada depan, ada samping, ada belakang, ada tengah. Wis pokoknya kayak istana lah. Keren pokoknya. Kita masuk rumah itu mau masuk ke samping rumah lagi, terus kemudian samping sampai ke belakang, tengah ada lagi. Jadi mirip kayak istana, masing-masing rumah itu. Saya tanya, rumah sebesar ini dihuni oleh siapa saja? Oleh siapa saja? Lah beliau cerita ada anaknya, ada menantu dan seterusnya. Wah sungguh luar biasa. Dan kami betul-betul ingin meyakinkan gitu. Apakah benar ini fadilah barokah daripada salah satu doa yang diamalkan beliau di dalam channel YouTube Al-Mu'allim Center. Dan beliau mengaku beliau tidak mengamalkan apa-apa kecuali doa ini. Doa ini setelah beliau membacanya, kan beliau sudah hafal, setiap hari dibaca. Setiap hari itu dibaca, mulai dari sujud sholat dibaca minimal 3 kali, di luar sholat juga dibaca, di mana-mana dibaca. Dan kami memang sangat bangga kenapa? Lah beliau itu memilih doa yang hebat, memilih doa hebat 1 tapi diamalkan secara istiqomah. Doanya itu berisi tentang kesempurnaan hidup, kesempurnaan loh ya, sempurna. Mengapa sempurna? Karena doanya di dalamnya mengandung kebahagiaan hidup di dunia. Di dunianya itu kaya harta. Isi doanya itu begitu. Di dunianya kaya harta. La tatkala mati tidak disiksa. Coba. Mati tidak disiksa. Bahkan binatang-binatang yang ada di kuburan tidak berani menyentuh tubuhnya, tidak berani menyentuh jasadnya. Kemudian kelak di yaumil qiyamah, dia akan masuk surga VIP, masuk surga yang tanpa hisab. Karena dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah, dapat rahmat sehingga masuk surga tanpa hisab. Mengapa orang bisa masuk surga tanpa hisab? Ya begini, bukannya orang yang tidak punya dosa, tidak. Ya, bukan orang yang tidak punya dosa sama sekali, tetapi dulunya sering maksiat, sering punya dosa. Tetapi beliau mengamalkan doa ini kan minta ampun dan minta rahmat. Isinya doa itu minta ampun dan rahmat, sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kalau dosa-dosanya diampuni oleh Allah, kemudian amal ibadahnya diterima oleh Allah. Yang diterima itu amal ibadah, dosa-dosanya diampuni. Lalu apanya yang mau dihisap? Kan amalnya diterima, dosanya nggak ada, sudah dihapus oleh Allah. Berarti kan masuk surga tanpa hisab. Inilah kesempurnaan hidup. Hidup di dunia itu melimpah ruah harta bendanya, dan di kuburan tidak disiksa. Di akhirat masuk surga tanpa hisab. Ini kan VIP sekali. Jangan sampai kita ini hidup di dunia sudah menderita, sengsara, apalagi banyak hutang.
mati-mati ya, mati disiksa misalnya, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Hidup di dunia sudah sengsara, mati di kuburan nggak bisa istirahat. Mengapa mati di kuburan nggak bisa istirahat? Ya karena digebuki oleh malaikat, dimakan oleh binatang-binatang bumi, kan nggak bisa istirahat. Katanya itu kan mati sebagai tempat istirahat, tapi ternyata banyak manusia yang mati tidak istirahat, justru malah dia semakin sibuk menghadapi fitnah dan ujian di dalam kuburan. Kemudian di surga juga tidak masuk surga secara VIP, walaupun seluruh umat Islam nanti itu masuk surga. Seluruh umat Islam itu masuk surga, tapi ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga dengan hisab, ada yang masuk surga tapi dengan disiksa terlebih dahulu di neraka. Setelah dosa-dosanya itu hilang, hangus, habis, kemudian dia dimandikan di Ma'ul Hayat atau Nahrul Hayat. Setelah itu dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi umat Islam kelak di yaumil qiyamah itu terbagi 3. Jadi setiap umat Islam masuk surga tapi terbagi 3. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga dengan dihisab, ada yang masuk surga tetapi dengan digodok dulu di neraka, dibakar dulu karena dia masih punya dosa. Karena surga itu nggak mau menerima orang yang masih punya dosa. Sehingga kalau ada manusia yang masih punya dosa, dia harus digodok dulu, dibakar dulu dosa-dosanya itu di dalam neraka. Setelah dosa-dosanya hilang, hangus, kemudian dimandikan di dalam Nahrul Hayat atau Ma'ul Hayat dan dia masuk surga. Nah, sekarang kita akan menjelaskan doa apakah yang diamalkan oleh salah satu jamaah pecinta subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center. Doanya sebagaimana yang tertera di dalam layar kaca video ini, yaitu Allahumma inni a'udzubika minasyirki wal kufri wal faqri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesyirikan dan dari kekufuran dan dari kefakiran. Berlindung kepada Allah dari syirik, kufur dan fakir miskin. Faghfirli warhamni wa aktsir amwali. Faghfirli, maka ampunilah oleh Engkau ya Allah li untukku, warhamni, dan rahmatilah oleh Engkau ya Allah li kepadaku, rahmatilah, sayangilah aku ya Allah. Wa aktsir amwali, dan perbanyaklah harta bendaku. Wa a'udzubika min adzabil qabri wa fitnatihi, dan aku berlindung kepadamu min adzabil qabri, daripada siksa kuburan, wa fitnati, dan daripada fitnah kuburan. Faharim jasadi 'alal ardi wa ma fiha, maka haramkanlah oleh Engkau ya Allah jasadi, pada jasadku, 'alal ardi, atas bumi, wa ma fiha, dan atas sesuatu yang ada di dalam bumi. Wa a'udzubika minal hisabi wa 'adzabin nar, dan aku berlindung kepadamu minal hisabi, daripada hisab, wa 'adzabin nar, dan daripada siksa neraka. Siapapun hamba yang berlindung kepada Allah pasti dilindungi oleh Allah. Fa adkhilnil jannata bighairi hisab, maka masukkanlah aku ya Allah al jannata, ke dalam surga, bighairi hisabin, dengan tanpa hisab, dengan tanpa perhitungan. Ya Hayyu ya Qayyumu ya Ahadu ya Samadu, wahidat yang maha hidup, wahidat yang maha tegak berdiri sendiri, ya Ahadu, wahidat yang maha esa, ya Samadu, wahidat yang maha menjadi tempat bergantung segala doa dan cita-cita, ya Dzal Jalali wal Ikram, wahidat yang maha mulia dan yang maha agung, yang maha agung dan yang maha mulia, ya Arhamur Rahimin, wahidat yang menjadi penyayangnya para penyayang. Inilah doa yang beliau amalkan. Mari kita baca. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wal kufri wal faqri faghfirli warhamni wa aktsir amwali. Wa a'udzubika min adzabil qabri wa fitnatihi faharrim jasadi 'alal ardi wa ma fiha. Wa a'udzubika minal hisabi wa 'adzabin nar fadkhilil jannata bighairi hisab. Ya Hayyu ya Qayyum ya Ahadu ya Samadu ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Silakan doa ini dihafalkan, kemudian silakan diamalkan secara istiqomah, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu taala a'lamu bishawab.